Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar teman FD mana saja berada. Kembali kita pagi hari ini bertemu di program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan program ini atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tuntung FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Dan seperti biasa kita menghadirkan guru-guru di pagi hari ini di program Badatang, yang mana kami informasikan buat Anda semuanya. Acara ini juga bisa Anda simak melalui live streaming di tvfm.tanahautkap.go.id dan juga melalui live Instagram kita di @radiotuntung-pandang. Baik rekan dengar, di pagi hari ini kita akan menyapa siswa-siswi kelas 4 ya, kelas 4, dan mudah-mudahan juga orang tua di rumah bisa mendampingi tentunya sebagai penguatan anak untuk memahami semua apa yang disampaikan materi oleh guru-guru kita di pagi hari di program Badatang. Dan dengan materinya yaitu jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya, memang pas banget ya, karena saya juga tahu yang duduk di sini orang-orang olahragawan juga ya. Oke, dan kita sapa aja langsung buat pagi hari ini Bapak Yudian Taufik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat dia, tetap olahraga ya. Siap. Tetap olahraga. Dan juga ada host moderator kita juga yang akan nantinya menemani Bapak Yudian, itu Bapak Bayu Okta Orlandi ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Madrid ya? Halamat. Tahuan ya Fanscoop ya. Oke, dan pagi hari ini mata pelajaran penjas orkes ya, dan mudah-mudahan juga buat semua teman-teman, buat siswa-siswi, orang tua juga program Badatang pagi hari ini bermanfaat dan tentunya bisa menyimak di 102,3 MHz. Baik, kita langsung saja kita serahkan kepada Bapak Bayu Okta Orlandi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak tersayang, khususnya siswa-siswi UPTD SD Negeri Pabahanan dan Plehari 2. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya, walaupun kita masih dalam proses belajar mengajar melalui daring maupun online. Baiklah, hari ini sesuai dengan tema yang kita akan bahas, karena hari ini adalah pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan pelajaran tema yaitu jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya. Nah, hari ini Bapak akan ditemani oleh Bapak Yudian Taufik. Nah, selamat pagi Bapak Yudian Taufik. Selamat pagi Bapak Bayu. Oke, untuk Bapak Yudian Taufik silahkan perkenalkan dirinya dulu Bapak. Oke, nama Bapak Yudian Taufik SPD, tempat tanggal lahir Plehari 29 Maret 1987. Riwayat pekerjaan tempat kemarin pertama diangkat PNS itu di Kecamatan Kurau, tepatnya di UPTD SDN 1 Handil Negara, dan sekarang mengajar di UPTD SDN 2 Plehari, Kecamatan Plehari. Riwayat pekerjaan pendidikan Bapak Sarjana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Rekreasi tahun 2015 penyetaraan kemarin. Oke, kita masuki pembelajaran hari ini yaitu cedera dan cara penanggulangannya. Apa sih itu cedera? Oke, cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena sesuatu terkena tekanan fisik, seperti luka, terus tuh kesleo, dan banyak lagi yang lainnya. Cara penanggulangannya, cedera itu kalaunya kita karena cedera, mungkin itu pada kalau kesleo terkilir itu kita ada benturan, pastinya ada benturan fisik. Kalau terkena luka itu biasanya terkena goresan atau tusukan, sehingga jaringan kulit itu menjadi robek. Untuk
ada 5 cedera. Apa aja itu, Pak? Oke, jadi ini Bapak Yudian Topik ada langsung menjelaskan tadi tentang pengertian cedera, jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya. Nah, tadi sudah ada dijelaskan Bapak Yudian Topik bahwa cedera itu apa saja. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik, seperti itu ya Pak Yudian Topik ya? Iya, betul. Nah, jadi di situ juga ada jenis-jenis macam-macam tentang cedera. Ada cedera apa tadi Pak Yudian Topik? Ada kesleo ya, ada otot tertarik atau kram. Biasanya Pak Iwan sering ini saat bermain bola ya Pak Iwan. Iya, ya? makanya harus pemanasan dulu ya, Pemanasan biar nggak dulu, cedera jadi katanya. supaya tidak cedera. Supaya terselahu Jer. Nah, biasanya bahasa kitanya orang Banjar itu supaya tidak terselahu. Iya. Nah, di sini juga ada tentang patah atau retak tulang yang biasa disebut fracture, cedera pada lutut, knee injuries, cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan keras. Biasanya untuk para penikmat olahraga atau yang sering berolahraga, untuk sebelum melakukan aktivitas olahraga, alangkah baiknya kita selalu melakukan stretching atau pemanasan ataupun warming up. Nah, supaya sedikit banyaknya kita menghindari cedera-cedera tersebut yang biasa sering terjadi, yaitu kram ataupun cedera pada lutut karena kurangnya tadi pemanasan, seperti itu ya Pak Yudian Taufik ya? Iya, betul. Nah, jadi sebelum olahraga alangkah baiknya kita harus melakukan pemanasan dulu sebelum melakukan aktivitas olahraga tersebut, baik olahraga apa saja, seperti bermain bola yang sering dilakukan oleh Pak Iwan ya, Pak Iwan ya. Nah, misalnya Pak Yudian Topik ini adalah atlet panahan dan pengurus panahan juga ya Pak ya. Betul. Pengurus panahan. Nah, jadi ya sebelum kita melakukan aktivitas olahraga tadi, alangkah baiknya kita untuk melakukan warming up atau pemanasan dulu, seperti itu. Untuk macam-macam cederanya tadi sudah. Terus cara mengatasi cederanya seperti apa Pak Yudian Topik? Jika misalnya kita terjadi cedera, cara-cara mengatasi yang kita lakukan sebelum kita sebutannya tindakan dininya dulu ya, sebelum kita melakukan atau mengantar yang cedera ke rumah sakit ataupun puskes. Jadi lebih baik kita melakukan penanggulangan dininya seperti apa penanggulangan dininya? Pak Yudian Topik. Pastinya ya, sebelum kita melakukan perujukan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, biasanya kita tanggulangi dulu untuk cederanya. Biasanya sering terjadi itu adalah cedera yang berat. Iya, cedera berat ya. Seperti patah tulang. Kalau untuk patah tulang biasanya kita bidai dulu. Bidai dulu di mana yang patahnya. Oh iya. Bidai itu maksudnya seperti apa Pak Yudian Topik? Bidai itu mengurangi kerusakan atau gerakan dari yang pasiennya ya. Pasien yang luka tadi ya, tempat yang luka tadi misalnya tangannya patah, jadi kita lakukan bidai. Itu sama dengan tangkir ya bahasanya, bukan? Iya, kalau bahasa Banjarnya tangkir ya. Gitu, tangkir supaya tangkir yang patah tadi tidak ada pergerakan gitu kan, jadi diikat. Oke, seperti itu. Terus untuk melakukan penanggulangan cedera yang misalnya kayak kram, terus kesleo, itu seperti apa Pak Yudian Topik? Penanggulangannya kita kalaunya untuk kram itu biasanya tidak sampai ke rumah sakit ya. Jadi biasanya kita lemas-lemaskan dulu otot-ototnya kram tadi. Oke, bisa pakai es ya Pak Yudian Topik ya. Dikompres ya, kompres pakai es. So, apabila ada pembengkakan Pak Bayu. Oh iya. Apabila tidak ada pembengkakan kita lemas-lemaskan dulu ototnya supaya jangan kramnya berkelanjutan. Oke, yang bahaya ini saat kram ini takutnya menjalar ke hamstring ya. Hamstring ini yang paling bahaya nih saat cedera, karena hamstring ini untuk pengobatannya begitu lama. Biasanya hamstring ini kan terjadi pada otot paha ya, seperti itu ya Pak Yudian Topik ya. Betul. Pak Iwan sering kena cedera otot kram juga ya? Iya, pastinya yang olahragawan pasti pernah ya. Gimana rasanya Pak Iwan? Oh, pasti. Kadang bermacam-macam, biasanya ada yang nyeri, ada juga yang bahkan sampai bengkak, mungkin ya panas, merah. Jadi
yang pasti otot tidak berfungsi lah dengan baik betul. ya. Ya betul. Nah itu. Mungkin Jadi kita break dulu ya. Oke. Oke, di pagi hari ini jadi buat siswa-siswi yang sering olahraga bisa tentunya menyimak tips-tips dari guru-guru kita pada pagi hari ini. Baik, kita ke pariwara berikut ini. Kadang-kadang kita kembali di program datang belajar dari Radio Temperang, dan ini juga buat siswa-siswi yang suka olahraga karena berhubungan dengan cedera-cedera, jadi bisa disimak aja pagi hari ini ya. Baik, silakan Bapak Bayu dilanjut kembali. Oke, kembali lagi bersama Bapak. Terima kasih buat anak-anak Bapak yang masih setia mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang materi yang kita sebutkan hari ini, yaitu jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya. Untuk kita tadi sampai macam-macam cedera. Untuk penanganannya masih belum ya Pak Yudian topik ya, bagaimana cara-cara penanganannya. Nah, jadi cedera itu ada terbagi menjadi 3, cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Untuk kategori cedera ringan tadi apa saja itu Pak Yudian topik? Oke, untuk cedera ringan itu adalah cedera yang tidak sampai merusak struktur atau jaringan tubuh, seperti memar. Nah, biasanya memar ini terjadi karena adanya benturan seperti itu. Biasa permain bola nih sering Main nih. bola futsal ini sering terjadi memar. benturan. Karena orang yang sering permainan olahraga yang ada kontak fisiknya ya. Ya. Oke. Untuk cedera sedang. Cedera sedang biasanya ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata. Seperti nyeri, bengkak yang berwarna kemerahan atau dan panas. Dengan mengganggu fungsi yang nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan. Misalkan robeknya ligamen tadi kan. Ligamen ini biasanya di lutut gitu ya. Ya. Ada lagi cedera berat. Cedera yang berupa patah tulang atau bergeser persendian tulang. Ini seperti yang Pak Yudian topik tadi sebutkan ya, cedera berat itu melakukan tangkir gitu. Pemidaian tadi ya. Oke. Itu jadi cara. Nah, di sini tadi sudah Bapak Yudian topik jelaskan tentang jenis-jenis cedera. Ada cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Kemudian untuk cara penanggulangannya seperti apa itu Pak Yudian topik ya? Misalnya kayak cedera ringan, sedang, dan berat. Oke. Untuk penanggulangan untuk cedera ringan, biasanya kan itu ada memar sedikit, cedera yang disebabkan benturan tadi kan. Biasanya itu kita lakukan pengopresan itu Pak ya. Pengopresan dan pelemasan tadi kan. Pelemasan otot-otot tadi supaya jangan sampai terjadi cedera yang tadi ya. Berat. Bukannya berat ringan yang tadi yang, maksudnya tuh pulih lah. Cepat. Jadi misalnya kayak keseleo, otot tertarik atau kram itu termasuk dalam bagian cedera-cedera yang ringan ya Pak Yudian topik ya. Misalnya kayak keseleo itu yaitu cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Artinya otot bekerja lebih kuat sedangkan si otot tadi tidak sebelumnya melakukan pemanasan seperti itu Pak Yudian topik ya. Sehingga otot cepat cedera. Untuk otot tertarik ataupun kram bisa juga disebut dengan strain, adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Kram sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. Seperti itu ya. Betul. Kemudian untuk yang cedera pada lutut tadi termasuk cedera sedang sudah ya Pak Yudian topik ya. Bahkan bisa mendekati ke cedera yang berat. Cara penanggulangannya seperti apa tuh Pak Yudian topik? Kalaunya cedera sedang ya biasanya itu terjadinya pembekakan. Jadi kan kita lakukan pengopresan juga dengan air es biasanya kan, supaya bengkaknya berkurang. Setelah bengkak berkurang,
mungkin bisa pulih kembali, bisa melakukan aktivitas kembali. Tapi itu biasanya untuk pembengkakan itu terjadi berapa lama itu, Pak? Biasanya kalau pembengkakan pemulihannya ya. Iya, untuk proses kepemulihannya. Jadi kan setelah cedera, misalnya dia bengkak, cedera habis terkena benturan ataupun seperti apa, itu kan proses antara bengkak menuju ke pulihnya itu biasanya berapa lama tuh Pak Yudianto? Tergantung keadaan si pasiennya kan. Orang yang cederanya tadi itu ya. Dan keberatan untuk apanya? Berat cederanya seberapa? Misal kalau cederanya tidak berat, insya Allah cedera 1 minggu bisa sudah ringan pulih gitu ya. Kalau sudah bengkaknya terlalu keterlaluan, itu bisa 1 bulan lebih lah. Seperti itu. Nah, tergantung kondisinya ya, kondisi tubuh seorangnya dan kondisi cederanya seperti apa. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, jadi itu ada sedikit tadi tentang penjelasan Pak Yudianto Pik. Nah, jadi tentang pelajaran ini tolong setiap melakukan olahraga ataupun aktivitas olahraga, Bapak harapkan kepada kalian semua untuk selalu melakukan pemanasan ataupun warming up seperti itu ya Pak Yudianto Fik ya. Betul. Agar secara dini atau lebih awal kita mengatasi tentang cedera tadi, supaya kita tidak terjadi cedera ringan, sedang maupun berat. Nah, untuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam luka dan penanganannya, seperti itu ya Pak Yudianto Pik ya. Betul. Nah, jadi di sini sama seperti cedera tadi, di dalam luka itu juga ada bermacam-macam jenisnya, seperti luka tertutup, luka terbuka. Nah, jadi di situ ada luka tertutup dan luka terbuka. Ya pasti kita sering mengalami luka yang terbuka maupun tertutup seperti cedera juga. Nah, jadi di sini Pak Yudianto Pik akan menjelaskan seperti apa sih macam-macam luka, baik luka tertutup maupun luka terbuka, dan bagaimana sih penanganannya. Silakan Pak Yudianto Pik. Oke, untuk luka biasanya terkenanya kulit dengan benda tajam atau benda tumpul, sehingga jaringan kulit dan otot itu mengalami kerusakan Seperti itu ya Pak Yudian ya. Untuk luka tertutup terjadi akibat benturan. Oke, berarti kurang lebih sama seperti terjadi cedera tadi ya, memar biasanya karena adanya benturan tadi. Oke, cedera luka tertutup tadi itu kan akibat benturan. Terjadi kerusakan di bawah jaringan kulit dan yang diakibat benda tumpul. Luka seperti ini dikenal sebagai dengan sebutan luka memar. Luka memar seperti itu ya. Luka memar dapat digolongkan lagi ke dalam 2 jenis, yaitu kerusakan jaring bawah kulit dari luar nampak sebagai menonjol, dan kerusakan jaring bawah kulit seperti pendarahan sehingga dari luar nampak seperti kebiruan. Oh, berarti ini sering kita mengalami untuk para pemain bola, apalagi yang untuk yang olahraga yang jenisnya berbenturan fisik ya Pak Iwan ya. Mungkin Pak Iwan sering nih mengalami cedera luka-luka tertutup seperti ini, misalnya biru pada kaki karena gitu mungkin ya, Pak Iwan, ya? Akibat tekel-tekel keras kan. Nah, biasanya Pak Iwan ini yang sering nekel ini. Masa sih? Cara penanganannya, cara penanganannya misalnya biasanya kita luka tertutup bisa dikompres dengan air es. Oh, sama seperti cedera tadi ya. Jadi kurang lebih dikompres juga dengan air es. Nah, sehingga dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit pada bagian luka tadi. Oh, seperti itu. Oh, jadi
untuk memar ataupun warna birunya itu kira-kira berapa lama itu bertahannya Pak Yudian Taufik, ataupun rasa sakit yang kita alaminya saat terjadi cedera luka tadi, terjadi luka tertutup tadi? Biasanya ya tadi tergantung dengan kondisi lukanya. Tingkat lukanya parah ya lama juga. Apabila lukanya mungkin kira-kira ya 1 minggu gitu ya, sudah bisa tergantung si yang mengalami lukanya tadi kan, mengalami luka tadi bagaimana cara dia mengatasinya gitu. Tergantung emosi yang nekel juga ya. Tingkat emosinya beda ya. Kalau semakin tinggi emosinya semakin berat ceritanya ya Pak Iwan ya. Bisa juga nih dengan cara menempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian luka selama 20 menit gitu ya, kompres ya, gitu ya. Selama 20 menit 3 kali sehari dalam waktu 24 jam pertama. Biasanya saya pernah dengar, kadang kan kalau cedera itu kita ataupun luka biasa kita bawa ke tempat pijat atau tempat urut gitu ya. Biasanya ditaruh jana, taruh pala gitu ya Pak Yudian Taufik ya, supaya mengurangi luka memarnya. Pernah dengar juga dan pernah mengalami juga. Kadang kita lakukan seperti hal yang seperti itu, memang emang apa sih sebutannya, ampuh ya, apa khasiatnya emang bagus gitu kan, kalau mengurangi resikonya ya. Mengurangi resikonya. Oke, untuk yang tadi tentang luka tertutup. Dan sekarang untuk luka terbukanya seperti apa itu Pak? Luka terbuka, luka yang disebabkan kulit atau jaring bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam. Oh iya. Nah, benda tajam atau tabrakan atau benturan keras dari benda tumpul pada kecelakaan. Oh iya. Untuk cara penanggulangannya seperti apa itu Pak Yudian? Nah, cara penanggulangannya kita hentikan dulu pendarahannya. Oh iya. Hentikan pendarahannya dengan menutup luka memakai kain perban. Tapi sebelumnya tangan yang melakukan pertolongan tadi ya setidaknya harus steril dulu ya kan, supaya si luka tadi tidak infeksi. Sebaiknya kalau mau kita melakukan perujukan, biasanya kita harus bersihkan dulu lukanya dengan air mengalir, dengan sabun juga, supaya jangan infeksi. Macam-macam luka terbuka, ada luka lecet, ada luka gigitan, luka robek atau irisan, ada luka tusuk, ada luka bakar juga ya, luka bakar juga ada. Contohnya seperti apa tuh Pak Yudian? Kayak misalnya luka lecet seperti apa? Nah, luka lecet kan sering kita alami nih, tergesek, tergores, benda tumpul. Biasanya itu kerusakan kulitnya tidak parah juga kan. Biasanya tidak menimbulkan pendarahan, karena cuma lecet saja dia ya pada kulitnya. Cuma perihnya. Tampun ya. Tampun. Kadang kalau siang-siang nggak apa-apa, kalau malamnya keluar minyak. Bukan minyak itu Pak Iwan. Apa itu ya? Itu sel darah putihnya kan. Oh iya, itu sesuai ya. Oke. Asal jangan luka hati aja Pak Iwan. Oke. Oke, dan tentunya juga buat siswi-siswi ya yang pokoknya kalau sebelum olahraga lakukan pemanasan itu wajib banget ya. Wajib ya Pak Bayu ya. Iya, itu yang sering kita tekankan kepada murid-murid kita ataupun pelaku olahraga, karena di sini saya dengan Pak Yudian Taufik kebetulan mempunyai cabang olahraga, berkecimpung di cabang olahraga di Kabupaten Tanah Laut. Seperti Pak Yudian Taufik di Panahan ya Pak Taufik ya. Panahan apa sih singkatannya dari Panahan itu Pak Yudian Taufik? Kalau organisasinya itu Perpani ya. Nah kalau kita kebetulan berkecimpung di Anggar. Mungkin di Kabupaten Tanah Laut ini Anggar masih tabu. Iya, gitu belum familiar. Iya, belum familiar. Nah, jadi mau ikut ya? Di sini kita kebetulan melakukan mempunyai organisasi Anggar ya. Semoga olahraga di Kabupaten Tanah Laut nanti lebih berkembang, apalagi ini kan mau mendekati Porprov nih Pak Iwan. Semoga kita nanti pas Porprov bisa memberikan medali yang banyak gitu. Amin. Nah, daerah ya. Iya.
Jadi sedikit melenceng tadi ya anak-anak Bapak ya. Jadi itu tadi tentang luka-luka lecet, apa luka-lukanya ada jenis-jenis luka yang terbuka tadi. Topik apa saja lagi masih? Tadi kan lecet. Masih luka lecet. Cara penanggulangannya kan ada kan. Luka lecet kecil biasanya dioleskan dengan larutan betadine dan diplester. Oh iya, pakai betadine, plester ya Pak Topik ya. Ya. Kalau luka lecetnya agak besar, nah ini kita bersihkan dulu tadi kan. Kita bersihkan dulu, segera kita tutup dengan kaca steril yang kering. Terus bawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Oke. Untuk luka gigitan, luka gigitan ini kayak gigitan anjing gitu atau gigitan binatang yang lain ya, seperti itu ya. Binatang yang seperti anjing, kucing, ular dan lain-lain. Biasanya kalau di anjing itu ada rabies ya. Rabies. Itu yang bahaya ya. Nah, biasanya kalau rabies itu dapat dikeluarkan dari hewan ke manusia melalui gigitan. Penyakit rabies dapat diderita oleh binatang itu seperti monyet, kucing, anjing, binatang yang berdarah panas lainnya. Masa tunas penyakit rabies pada manusia cukup lama, bisa sampai 10 hari sampai 2 tahun malahan. Lama ya Pak Yuden. Biasanya sering terjadi rabies ini yang disebut dengan anjing gila gitu ya. Ada kan anjing gila. Sebutannya. Itu yang berbahaya. Jadi kalau ada menemukan jenis anjing seperti itu ya jangan didekati. Hati-hati. Tapi kalau untuk anjing yang biasa anjing piaraan jarang untuk menggigit gitu ya kan. Dia cuma menggonggong saja. Ya, pertolongannya tuh harus cepat kita bawa ke fasilitas kesehatan. Langsung ke fasilitas. Kita tidak bisa melakukan tindakan dininya ya Pak Yuden. Misalnya kayak cedera dan luka ringan tadi. Soalnya kalau kita lama-lama kan itu berbahaya. Sama seperti misalnya gigitan ular gitu ya Pak Yuden. Iya, betul. Ada lagi kan luka robek. Luka robek akibat ada kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan atau robeknya jaring kulit. Luka robek disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau kaca. Biasanya mengiris bawang nih ibu-ibu nih di rumah nih. Kena luka robek irisan pisau biasanya gitu kan. Nah, itu mengakibatkan darah mengalir terus atau keluar terus darahnya kan dari tubuh. Tindakan penanganannya itu segera tutup dengan kaca steril. Ya. Tapi kan sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita dulu ya? bersihkan dulu luka pakai air mengalir. Terus tuh kita tutup dengan kaca steril. Kalau dulu saya ingat waktu masih anak-anak Pak Yuden Topik. Jadi kalau kena luka robek atau kena luka iris itu biasanya saya menggunakan rumput Jepang. Iya, biasanya rumput itu digigit, dikunyah, ataupun pakai minyak tanah. Saya juga pernah dulu pakai minyak tanah. Biasanya saya anukan pakai minyak tanah. Biasanya memang ampuh sih. Tapi kalau ada walaupun tidak ada analisis ke situ ya pasti ya. Tidak ada temuan untuk yang bisa pakai minyak tanah, cuman mungkin ya dari dulu dibawa ke namanya mitos gitu ya Pak, yang bukan ya. Tapi kalau kita melakukan itu tanpa kita bersihkan bisa infeksi Pak. Bahaya. Infeksi akibat membengkakan. Iya, betul. Terus tuh habis kita tutup dengan kaca steril tadi, kita balut dengan menggunakan tekanan. Langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan. Kalau lukanya yang serius ya. Kalau luka kena pisau di tangan mungkin di plester sendiri. Biasa hilang itu, biasa 2-3 hari sudah tertutup lagi lukanya gitu kan. Asal jangan kena sembilu di hati Jen. Oke. Terus ada lagi luka tusuk. Nah, ini bahaya nih luka tusuk nih. Oke, luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda yang runcing. Luka jenis ini bisa cukup dalam dengan mulut luka lebih sempit. Tetapi luka biasanya
ikut tergolong masuk ke dalam luka. Misalnya luka pisau atau menginjak paku. Nah, ini menginjak paku ini bahaya ya Pak Yudin Topik ya. Biasanya orang yang menginjak paku ini kadang menyepelekan. Jadi untuk anak-anak Bapak yang ada di rumah, kalau kalian terkena paku, jangan sekali-sekali untuk menyepelekan, ataupun ada anggota keluarga kalian yang di rumah terkena paku, karena paku itu bisa menyebabkan tetanus gitu ya. Iya, tetanus. Ya. Nah, karena di dalam paku itu ada Karat-karatnya kan. Jadi seperti itu ya Pak Yudin ya. Iya. Tapi kan untuk sekarang untuk tetanus itu sudah ada vaksinnya kan. Oh, ada vaksin, seperti bukan hanya corona ya. Iya. Tetanus juga sudah ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Biasanya kan di umur bayi biasanya diberikan suntik tetanus gitu ya. suntik tetanus katanya kan. Vaksin tetanus. Tindakan penanganannya untuk luka tusuk itu kita bersihkan luka dari kotoran atau darah yang menyelimuti luka tadi. Kita bersihkan dengan air mengalir dan sabun juga supaya menghindari infeksinya juga tadi kan. Terus tuh kita tutup luka dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan cairan steril. Oh, cairan steril cairan steril itu bisa berbentuk alkohol gitu ya. Iya. Alkohol. Alkohol kan biasa sering untuk menggunakan untuk membersihkan luka. Antiseptik lah ya. Ya, antiseptik. Dulu kan kita pakai Repanol ya. Repanol, ya betul. Repanol, tapi sekarang tidak dianjurkan lagi karena ada efek sampingnya katanya. Iya. Jadi biasanya di sekolah-sekolah kan UKS, kita yang punya UKS di sekolah pasti ada Repanol. Repanol. Sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Tidak dianjurkan, kita ganti dengan alkohol tadi. Saja. Terus tuh luka tadi kita balut dengan plester yang kedap udara. Nah, kedap udara. Itu seperti apa itu Pak Yudin? Misalkan kedap udara itu kita pakai kain steril juga, tapi banyak lapisannya. Jadi tidak satu lapis. Jadi ada beberapa lapisan supaya udara tidak masuk seperti itu ya. Selanjutnya langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan lagi. Kita di sini cuma tindakan pertama. Ada lagi luka bakar. Luka bakar sering nih kalaunya dulu masih kecil knalpot itu masuk luka bakar nggak ya Pak? Betul, knalpot. Lagi kecil kita main logo, bikin logonya ya pakai plastik ya Pak Yudin ya. Jadi karena luka bakar. Nah, luka bakar adalah hilangnya atau rusaknya sebagian jaring tubuh yang disebabkan oleh perubahan suhu, zat kimia atau ledakan listrik. Jika luka bakar kita segera tindak lanjuti jika luka bakar tidak segera kita tindak lanjuti dapat menyebabkan gangguan serius dalam tubuh. Cara penanganannya seperti apa Pak Yudin? Nah, nih guyur bagian yang terkena luka dengan air mengalir kira-kira 10 menit. 10 menit. Ya, mengurangi panasnya. Ya. Setelah itu tutup dengan kain yang tidak berserat. Oh iya. Nah, maksudnya tidak berserat itu seperti kain baju bisa. Kita tutup dulu supaya jangan kotoran yang lain masuk. Gitu ya. Tapi bajunya baju yang bersih ya. Jangan baju yang biasanya tuh kalau dulu tuh kain pel langsung sobek. Pokoknya yang penting kain apa aja gitu ya, sebersih ya. Jangan ya. Jadi harus yang bersih. Ya, kain yang bersih. Yang penting sterilnya itu yang kita jaga gitu. Ya. Nah, terus tuh langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan. Sama seperti yang lainnya, setelah kita melakukan tindakan pertama, kemudian baru lanjutannya kita bawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas gitu ya, atau rumah sakit. Ataupun rumah sakit. Nah, jadi kita melakukan tindakan-tindakan pertama, baru kita melakukan kelanjutannya. Nah, jadi seperti itu, ada beberapa tadi materi yang disampaikan Pak Yudian Topik. Nanti setelah ini kita akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak Bapak, kemudian Pak Yudian Taufik akan langsung menjawabnya sesuai isi dari materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak Bapak masih setia mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM. Untuk Pak Iwan, silakan kita break dulu sebentar Pak Iwan. Oke. Ya, dengar kita kembali lagi di program Berdatang bersama Bapak Yudian dan juga Bapak Bayu di pagi hari ini ya, dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Karena yang namanya olahraga ini pasti berhubungan sangat berhubungan sekali dengan yang namanya cedera-cedera ya Pak Bayu ya. Iya, betul. Dan memang ini bukan hal yang lagi ya, emang kebanyakan emang banyak yang cedera ya, apalagi dia melakukan pemanasan ya. Baik rekan Bayu, silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Iwan. Kembali lagi bersama Bapak di sini. Kita sudah mendengar tadi beberapa penjelasan tentang cedera maupun luka dan penanggulangannya dari Pak Yudian Taufik. Nah, nanti di sini Bapak akan sedikit melakukan bocoran tentang pelajaran cedera. Jadi kalian nanti di rumah bisa buka buku LKS Sigap ya Pak Yudian Taufik ya, buku LKS Sigap dan buku Erlangga ya Pak Yudian Taufik. Nah, nanti di situ silakan kalian buka, di situ ada nanti pertanyaan-pertanyaan, di situ Bapak Yudian Taufik mungkin akan sedikit menjawabkan bocoran-bocoran tentang pelajaran cedera tadi. Nah, sebelum kita masuki itu, Bapak sedikit menjelaskan di sini tentang kita kembalikan lagi nih tentang cedera dan luka-lukanya nanti, dan ada pun rangkuman-rangkuman yang sudah Bapak Yudian Taufik jelaskan tadi. Jadi cedera pada saat melakukan olahraga sering terjadi ketika seseorang tidak melakukan tahapan olahraga dengan benar. Nah, cedera olahraga yang sering terjadi adalah anterior cruciate ligament atau ACL. ACL adalah jaringan pada sendi lutut yang menghubungkan tulang tungkai bawah dengan tulang paha. Cedera pada ACL sering terjadi ketika melakukan olahraga lari, sepak bola, voli, atau basket. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan ketika terjadi cedera pada ACL yaitu dengan menggunakan metode rest, ice compression, elevation. Nah, jadi di situ tentang cedera pada lutut. Intinya, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Seperti itu ya Pak Yudian Taufik ya? Iya, betul. Pemanasan. Pokoknya setiap melakukan aktivitas olahraga, apapun itu bentuk olahraganya, kita harus selalu melakukan pemanasan minimal 15 menit. Nah, ataupun lebih, agar otot-otot itu tidak kaku. Nah, dan jangan lupa pula setelah kita melakukan aktivitas olahraga, kita harus melakukan pendinginan. Seperti itu ya Pak Yudian Taufik ya? Iya, penting kalau pendinginan juga. Jadi bukan hanya pemanasan, jadi harus ada juga pendinginan atau cooling down. Nah, kemudian di sini tentang ada sedikit info tentang luka bakar. Jadi perkembangan perawatan luka bakar modern dimulai pada akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900-an. Rumah sakit pertama yang merawat luka bakar dibuka pada tahun 1843 di London, Inggris. Selama Perang Dunia I, Henry Dedekind dan Alexis Carrel mengembangkan standar untuk membersihkan dan membasmi kuman dari luka bakar dengan menggunakan larutan sodium hipoklorit. Nah, di situ ada info sedikit tentang just orkes, tentang cedera dan luka bakar. Kemudian rangkuman dari materi yang Pak Yudian Taufik tadi tentang cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Seperti itu ya Pak Yudian Taufik ya. Betul. Jadi ada beberapa jenis cedera yang disebutkan Pak Yudian Taufik tadi. Cedera yang pertama yaitu cedera ringan, kemudian cedera sedang, dan cedera berat. Apabila terjadi cedera pada otot lunak seperti keseleo, otot tertarik, atau memar, dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, yaitu dengan menggunakan metode RICE tadi. Nah, metode RICE yaitu rest, ice compression, dan elevation. Di situ Pak Yudian Taufik bisa menjelaskan apa tadi RICE? Oke, untuk RICE biasanya itu pasien harus istirahatkan, rest istirahat ya. Kemudian ice-nya mengompres dengan air dingin atau es. Terus kemudian tindakan compression. Nah, itu untuk mengompres ya, untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian elevationnya Pak?
meningkatkan, mengangkat bagian cedera lebih tinggi ke atas, di atas jantung. Misalkan ada cedera di kaki, luka kan, kita angkat, kita yang pasien tidur, kita angkat kakinya supaya tinggi dari jantung. Oh, seperti itu. Biasanya ini sering terjadi pada main bola, futsal seperti itu ya, Pak Iwan ya. Ditekan oleh temannya, kakinya diangkat, ditekan supaya mengurangi kram ataupun cederanya tadi ya, Pak Iwan ya. Mengurangi risikonya tadi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Ya silahkan anak-anak Bapak, para pendengar setia Radio Tuntun Pandang FM yang masih setia mendengarkan siaran dari Bapak Bayu dan Pak Yudian Topik. Di sini ada tugas mandiri halaman 38 tentang lembar tugas siswa 1. Bapak akan bertanya, ada 5 pertanyaan di sini. Pak Yudian Topik mungkin akan menjawab. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak yang mendengarkan Radio Tuntun Pandang FM ini, di sini untungnya jadi kalian akan mendapatkan bocoran-bocoran, jawaban-jawaban yang mungkin kalian nanti akan susah untuk menjawabnya, tapi di sini Pak Yudian Topik akan menjawabnya. Nah, untuk yang pertama yaitu siapa yang mengalami cedera, Pak Yudian Topik? Ya, untuk yang mengalami cedera itu adalah seorang yang melakukan aktivitas fisik. Oh, jadi si penggunanya tadi itu ya? Iya, siapa aja. Pokoknya yang melakukan aktivitas fisik, olahraga apapun, dia pasti akan mengalami cedera seperti itu ya, Pak Yudian Topik ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua yaitu apa yang menyebabkan terjadinya cedera, Pak Yudian? Nah, itu tadi seseorang tidak melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik pasti akan cedera. Intinya tadi pemanasan. Oke, ataupun disebut warming up. Biasanya pengguna-pengguna olahraga tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian sebutkan contoh dari cedera ringan, Pak Yudian Topik. Cedera ringan itu seperti lecet, memar, terus tuh ada sprain ringan. Nah, itu. Nah, jadi itu sudah ada 3. Kemudian mengapa kita harus melakukan pemanasan atau peregangan otot terlebih dahulu sebelum bermain atau berolahraga? Mengapa, Pak Yudian Topik? Nah, kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 tadi ya. 2 ya. Nah, pastinya supaya tidak terjadi cedera. Kita lakukan pemanasan, warming up tadi kan, supaya tidak cedera. Agar tidak mengalami cedera, kita harus melakukan pemanasan dulu. Jadi sebelum melakukan olahraga ataupun berolahraga ataupun bermain, misalnya bermain kasti di tengah lapangan, biasanya ini mungkin karena masa pandemi ini, jadi kita sebagai pendidik tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah biasanya, Pak Yudian, tapi biasanya kita berolahraga dengan anak-anak. Jadi sebelum berolahraga biasanya Bapak sering melakukan pemanasan dulu sebelum melakukan aktivitas olahraga. Setiap pertemuan seperti itu kan, Pak Yudian Topik ya? Betul. Jadi kita selalu melakukan stretching, warming up, keliling lapangan berapa putaran, baru kita melakukan pemanasan seperti itu ya, Pak Yudian Topik ya, supaya otot-otot tadi tidak tegang. Nah, kemudian kelima, apa yang dimaksud dengan cedera berat? Berikan pula contohnya. Cedera berat, cedera yang berupa patah tulang atau geseran persendian tulang. Contohnya itu pada patah tulang lengan, kaki. Dilakukan tangkir tadi bisa itu ya? Ya, lakukan pembidaian ya. Pembidaian, supaya yang luka yang patah tadi tidak mengalami pergeseran seperti itu ya, Pak? Betul. Nah, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Yudian Topik karena di sini waktunya sudah karena kita di sini sudah di penghujung waktu. Pak Yudian Topik dan Pak Bayu di sini untuk acara berdatang ini cuma 1 jam ya, Pak Iwan ya. Betul. Sebenarnya kita sih pengen masih
sebenarnya banyak yang harus dibahas ya. Yang dibahas bukan hanya tentang untuk kalau waktunya ya 1 jam ini mungkin ini yang singkat-singkat yang sudah rangkuman-rangkuman yang dirangkum oleh Pak Yudian Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak di rumah. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dan menerima ya Pak Yudian Taufik ya dengan baik ya. Dari penjelasan Pak Yudian Taufik tadi, karena sudah di penghujung waktu, mungkin Pak Bayu di sini sebagai host ya dan narasumbernya Pak Yudian Taufik pamit undur diri dulu ya Pak Yudian Taufik ya. Mungkin Pak Yudian Taufik terakhir ada yang mau diberikan kepada anak-anak kita di rumah? Untuk anak-anak di rumah jangan lupa masa pandemi belum berakhir ya. Iya, masih belum berakhir karena vaksin sudah dilakukan, cuman hanya kepada tenaga-tenaga kesehatan dan yang orang-orang tertentu ya kan, masih untuk masyarakatnya masih belum ya kan. Jadi kita harus tetap menggunakan 5M ya sebetulnya ya. Iya, 5M seperti apa itu Pak Yudian? Seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Seperti itu. Nah, sama seperti Pak Yudian Taufik, Bapak di sini mau tetap menghimbau kepada anak Bapak, tetap jaga kesehatan karena COVID ini kita tidak bisa melihat keberadaannya. Nah, jadi kurangi kerumunan, hindari kerumunan. Ya, tetap di rumah saja lah. Melakukan hal, jika tidak penting tidak perlu keluar rumah, seperti itu ya Pak Yudian. Namun tetap berolahraga ya. Berolahraga karena olahraga ini menjaga imun tubuh kita ya Pak Iwan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak Bayu dan Pak Yudian Taufik untuk materi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Salah hilapnya kami berdua mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Iya gitu ya. Orang-orang olahraga seperti itu ya. Oke, dan memang penting banget ya namanya pemanasannya sebelum olahraga itu sangat penting sebagai proteksi kita dulu ya. Karena biasanya untuk dilemas-lemaskan dulu ya, biar nggak terlalu langsung go ya. Karena langsung go ya langsung ada kram segala macam ya. Oke, dan rekan-rekan FM, siswa-siswi juga di rumah ya, dan juga ada Bapak Bayu dan Pak Yudian yang tentunya kalian pasti kangen banget ingin olahraga di depan kelas ya, ingin di depan halaman sekolah ya, pengen sekali tentunya, penting banget ya. Jadi untuk sementara kita pas pandemi, jadi kita olahraga di rumah saja ya. Dan juga tentunya juga buat siswa-siswi di rumah bisa mengambil pelajaran hari ini bermanfaat dan tentunya bisa nantinya menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ya. Baik, rekan, terima kasih. Tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz dan kami informasikan dulu buat siswa-siswi yang mungkin belum sempat menyimak pembelajaran kita hari ini bisa melihat ya di channel YouTube kita di LPPA Tuntung Pandang FM, dan tentunya bisa diulang-ulang untuk melihatnya ya. Baik, dengar tetap saja bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan juga tentunya. Tetap bersama kami Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut, dan salam berdatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.